Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat NU Cilacap Online dimanapun kalian berada. Senang sekali sore hari ini bisa membersamai teman-teman semua. Nah, sore hari ini kita kedatangan tokoh yang sangat luar biasa. Beliau Bapak Kiai Jamun Effendi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, sakundaripun sehat. Alhamdulillah Pak Kiai, pandanganipun. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan puasa. Yuk kita simak di sini. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Para pemirsa, terutama adik-adik kita barangkali yang sedang menunggu saat-saat berbuka puasa dimanapun berada yang saya cintai sebanggakan, para pemirsa, Bapak Ibu juga yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk bersama-sama ikhtiar meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negara, suatu provinsi, suatu kabupaten beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun bumi. Ini momentum yang sangat luar biasa, puasa Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini adalah menurunkan keberkahan, menurunkan rahmat, karena kita kenal bulan Ramadan adalah syahrul rahmah, syahrul azim, syahrul maghfirah, syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang agung, dan bulan yang betul-betul akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa salah satu ending daripada puasa ini adalah agar kita semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau sudah sampai bertakwa ini, makna yang luar biasa. Jaminan Allah itu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi ketika kita bisa melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban, di mana Allah akan memberikan ampunan. Ketika Allah sudah memberikan ampunan, maka kita menjadi orang yang takwa, maka tidak ada kata lain kecuali Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Hanya kadang-kadang, terutama ini kaula muda ya, terutama puasa-puasa ngerumpi-ngerumpi ya, kemudian mata kemana, pikiran kemana. Lah ini yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Maka mari kita bersama-sama mensimak apa yang Rasulullah Muhammad SAW lakukan selama bulan puasa, yang ini semuanya nanti endingnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, saya kira ada poin-poin penting yang insya Allah bisa kita lakukan
Yang pertama, ketika kita masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah Muhammad SAW adalah selalu mengakhirkan sahur. Ini kan siapapun bisa. Bahkan mungkin sekarang siapa sih yang tidak ingin sahurnya berakhir ya, Mbak Nelly ya? Kalau dulu waktu saya kecil tahun 70-an, iya. Jam 12 itu udah bangun, sahur, masjid, musola semuanya beduk, bunyi, semuanya dibangunin untuk sahur. Setelah sahur tidur lagi. Subuh aja kerainan. Bahasa Jawanya boro-boro bisa meningkat iman takwanya, baru saja jam 8 sudah habis energinya. Nah ini alhamdulillah setiap tahun ada ikhtiar kita untuk melakukan pencerahan dengan melalui ceramah-ceramah keagamaan, kajian-kajian Islam, termasuk yang kali ini diadakan oleh NU Online. Mudah-mudahan ini sangat bisa membantu bagaimana kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Di antaranya yang pertama adalah kita akan selalu mengikuti jejak yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang pertama yang beliau lakukan selama bulan puasa ini adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur ternyata ini adalah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di samping ini akan punya dampak positif. Ternyata kalau saya pelajari kenapa dulu jam 12 sudah sahur. Ini memang semacam strateginya para kolonial, para penjajah. Karena umat Islam kalau untuk tidak berpuasa pasti nggak mau. Tapi bagaimana umat Islam puasa akan tapi tidak produktif. Nah ini strateginya mereka kayak gitu. Ya penjajah. Bagaimana supaya umat Islam kalau umpamanya nggak boleh puasa atau nggak perlulah puasa buat apa? Toh juga nanti kita sore makan, pasti akan ngamuk. Tapi strategi mereka itu udahlah sekarang sahurnya nggak usah ini. Sahurnya pokoknya kalau jam 12 bangun sahur-sahur. Akhirnya apa? Umat Islam selama bulan puasa itu nggak produktif sama sekali. Karena apa? Dalilnya itu adalah naumus shaimi khairun. Bahwa puasanya orang yang sedang puasa itu lebih bagus dari ibadahnya orang ini. Nah ini yang kemudian terus diinikan. Makanya dulu kami ingat begitu bulan puasa ya sudah istirahat total. Nah, alhamdulillah ada pencerahan. Wong puas apa tidur saja diberi pahala, apalagi kita bekerja. Kan kayak gitu logika berpikirnya. Nah, makanya ketika kita baca bahwa Nabi ternyata di situ adalah membiasakan takhirus sahur, sebetulnya ada kandungan. Supaya apa? Supaya di satu sisi kita melaksanakan puasa dengan baik, tapi di sisi lain masih produktif. Karena apa? Sahurnya di akhir. Ya minimal kalau biasanya itu ya kalau sekarang subuhnya umpamanya jam 4:30 ya minimal 1 jam sebelumnya sudah bangun, sudah sholat malam, kemudian kita sudah membaca Quran, kita sudah mungkin mengamalkan amalan ambil dan yang lain. Setelah itu baru sahur. Maka sebelum imsak diusahakan kita sudah selesai. Nah, sering muncul pertanyaan, bagaimana Pak Jamun atau Pak Kiai, Pak Ustadz, saya itu bangunnya kerainan, ternyata sudah imsak, apakah masih boleh? Masih. Asal belum subuh. Masih, asal belum subuh. Hanya ini ibarat sudah warning, sudah lampu kuning, jangan sampai akhir dari ibadah sahur ini ketabrak waktu subuh. Makanya kemudian ada ikhtiar, walaupun juga kadang-kadang ada yang setuju, ada yang tidak, nggak perlu imsak. Kalau imsak kan berarti kita sudah berhenti, nyatanya masih boleh minum. Nah ini sebagai, kalau di traffic light itu kan ada kuning, nah ini sudah warning. Artinya apa? Ini sebentar lagi loh, 10 menit lagi sudah masuk subuh. Subhanallah, luar biasa ulama kita ya, para masyayikh kita, untuk kemudian bisa di satu sisi adalah bisa takhir sahur, tapi di sisi lain adalah tidak kemudian sampai dengan masuk waktu subuh. Maka kemudian ada ikhtiar imsak nih. Ini yang pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah sahur walaupun hanya sedikit. Nah, ya. Jadi kadang-kadang ada seorang ibu mungkin malas bangun, udah nggak sahur lah, saya udah kenyang ini, apalagi dan inilah. Jadi malas. Padahal kalau kita ingin mendapatkan nilai plus dari puasa ini adalah sahur. Walaupun hanya lukmatan, walaupun hanya satu kali ya suapan, atau bahkan hanya sekedar seteguk air
kalau kita niatkan untuk bersahur adalah sudah mendapatkan pahala dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka di situ disebutkan tasaharu fa inna fi sahur barokah. Maka sahurlah karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Kalau memang yang apa ya, anak muda sekarang itu kan biasanya ini sekalian lah sebelum tidur sahur, makanya diniatin sahur, boleh nggak itu? Sebetulnya bahwa kata-kata sahur itu kan biasanya itu sudah nisful lail, separuh dari malam. Kalau masih isya, tadi itu namanya makan malam. Makan malam, maka minimal itu nisful lail ke sana. Nisful lail. Masalahnya kan mereka itu biasa kalau malam-malam itu suka mabar ya sampai lewat jam 12. Betul. Nanti daripada apa nggak bangun pas sahur, sekalian makan lah. Gitu. Boleh, kalau sudah nisful lail boleh diniatkan sahur. Hanya tadi bahwa sahurnya mungkin dapat pahala, tapi bahwa ketika diakhirkan itu dapat pahala plus. Sahur dan diakhirkan. Nah, itu bedanya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan tidak? Pasti tidak. Karena apa? Ketika kita sama-sama sahur, ya, tapi di situ tidak diakhirkan, ya dapat pahalanya sahur, hanya tidak mendapatkan nilai plus. Karena dua nilai plus ini, yang pertama, ketika sahurnya diakhirkan, maka jam 9, jam 10 masih fresh, masih kuat, kerja masih oke. Tapi ketika jam 12 atau jam 1 sahur, apalagi tidur lagi, maka bangun tidur sudah habislah energinya. Nah, itu. Ini yang dua ya, Manili ya. Masih banyak ini ya, sebetulnya ada 17. Tapi saya sampaikan mungkin ya maksimal 5 lah ya, karena ini waktunya juga terbatas. Yang ketiga adalah ajak teman makan sahur. Ini makanya budaya kita itu begitu jam 3 biasanya. Kalau dulu jam 12 itu sudah jadul lah ya, sudah kita tinggalkan. Karena ini adalah hasil provokasi dan rekayasa penjajah supaya kita tidak produktif. Nah sekarang alhamdulillah jam 3 sudah lumayan lah. Sudah sepertiga malam, itu juga termasuk sa'atul mustajabah, di mana doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk membangunkan. Baik itu melalui medsos, kemudian melalui alarm, melalui apa namanya keliling ya, kentongan. Itu sebenarnya apa, dalam rangka kalau kita tahu ilmunya, oh ini ternyata adalah sedang melaksanakan sunnah Rasul. Karena apa? Membangunkan teman-temannya, membangun keluarganya. Kalau selama ini kan kita yang penting asal jalan saja. Sekarang mudah-mudahan setelah tahu ilmunya diniati bahwa ini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di samping mereka bangun, terima kasih karena tadinya mau keraina nggak jadi, kemudian kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kurangi tidur dan perbanyak zikir. Nah ini. Jadi kurang tidur, bukan malah bulan puasa untuk tidur terus, malam sudah full, siang sudah full, nah, tidak. Supaya mengurangi tidur dan perbanyak zikir. Kanu qalilan minal lail ma yahja'una bil ashar hum yastaghfirun. Ini dalam Al-Qur'an ya, surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Jadi mereka itu sedikit sekali tidurnya. Akan tapi di sana adalah banyak apa namanya bangun malam di saat sahur untuk apa? Yaitu hum yastaghfirun, untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak sahur-sahur dong ya? Ya, enggak. Menyempatkan sholat betul sekali, betul sekali. Apalagi kita kalau usianya mungkin masih SMP ya cukuplah sholatnya sholat. Tapi ketika sudah dewasa, apalagi dia punya anak, ini harus mulai ditambah volume ibadahnya. Diantaranya adalah sholat malam. Kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya kira yang terakhir, yang kelima ya, yang kelima adalah menjaga lidah selama berpuasa. Jadi kadang-kadang tadi saya sampaikan puasa, tapi lidah kemana gitu kan, mata kemana. Sehingga di situ muncul sebuah hadis ya, hadisnya adalah hadis qudsi. Qala Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illal syiyam, bahwa seluruh amal ibadahnya anak Adam di dalam bulan puasa adalah untuk yang bersangkutan. Kecuali adalah puasa.
Karena apa? Wa innahu li wa anna ajzibihi. Karena sungguhnya puasa itu untuk saya Allah dan kami Allah yang akan membalasnya. Hebatnya bulan puasa, subhanallah, luar biasa. Wasyamu junatun, puasa adalah benteng. Kemudian wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, maka ketika kalian sedang puasa, maka satu, jangan berkata-kata yang kotor, yang kemudian mempunyai nuansa-nuansa porno, kita jaga. Yang kedua, tidak boleh kita ngomong terlalu keras atau berteriak-teriak. Bahkan di dalam akhir dari hadis ini disebutkan, apabila kalian sedang puasa, kemudian ada saudara kita yang mengajak berdebat, bertengkar, apalagi mengajak yang tidak baik, maka kata Rasul, falyakul, maka katakanlah kepada mereka, saya adalah sedang berpuasa. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak muda itu ada yang punya penafsiran bahwa ketika sedang puasanya iya, tapi nanti kalau saya sudah buka, ini keliru ini. Jadi dikiranya setelah buka puasa itu boleh, ya tidak. Jadi asar dari puasa itu bukan hanya saat itu tok, tapi pasca puasa pun ketika kita dicaci, dimaki, bahkan diajak tengkar, hasil puasa yang bagus pasti akan berkata, ngampuntenlah, saya kira itu perbuatan yang tidak bagus walaupun sudah berbuka puasa. Kalau siang, ya bilang saya sedang puasa. Tapi pasca puasa, misalnya masih terus dikejar, terus ditantang terus, maka harus mengatakan, mohon maaf, saya tidak melayani. Barangkali itulah, insya Allah kalau ini semuanya baru 5 ya, kita sampaikan sudah luar biasa. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan kami sampaikan begitu banyak amalan-amalan yang Rasulullah Muhammad SAW laksanakan selama bulan puasa. Begitu Mbak Nelly dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan di tahun ini kita akan bisa menambah koleksi, melaksanakan ibadah sesuai dengan yang Rasulullah Muhammad SAW laksanakan. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.